aksesoris Natal. Kalian bisa buat dari karton-karton yang ada di rumah kalian. Ibu kasih contoh ya. Kalian bisa bikin Natal. Ini atau lonceng Natal seperti ini. Bisa juga bikin kaos kaki Natal atau tongkat Natal. Bisa juga lilin Natal. Kalian bisa gantung hiasan Natal ini di pohon Natal. Atau kalian bisa juga ikat di tali seperti ini. Yuk kita berkreasi supaya Natal kalian indah dan menyenangkan. Halo anak-anak, jangan lupa Natal anak sekolah Minggu GKI Guntur tanggal 20 Desember secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut Natal. Bye. Halo adik-adik, apa kabar? Ibu senang bisa bertemu dengan kalian lagi setelah seminggu lamanya kita tidak berjumpa. Oke, kita akan memulai kebaktian pada hari Minggu ini. Kita akan mengawalinya dengan sebuah lagu Memasuki Gerbangnya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Hari ini kami ingin memulai kebaktian ini. Biar Roh Kudus yang memimpin kami dan berkatilah Bu Guru yang telah mengajar kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita sudah mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini dengan pujian dan doa ya. Masih mau memuji Tuhan? Yuk kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan satu lagu hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari
kedua orang tua kita. Oleh sebab itu kita patut memuji Tuhan karena Allah itu baik. Mari kita bernyanyi Allah itu baik. Sebuah lagu firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati guru sekolah minggu yang akan membawakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
Sudah berdoa, amin. Wah, aku harus latihan lebih giat lagi nih kalau mau menjadi pemain bola yang profesional seperti idola Cristiano Ronaldo. Ya nah. Kapan ya bisa ketemu idola Ronaldo ya? Nah, anak-anak, sudah lihat video yang tadi? Siapa di sini yang juga sama seperti itu, yang punya idola dan bahkan sudah pernah ketemu idolanya? Pasti seneng ya? Pasti seneng sekali ya. Kalau kita suka pemain bola, pasti kita punya kaosnya. Yang suka pemain basket, pasti punya jersinya. Dan kalau dia penyanyi, idolanya penyanyi, pasti punya CD-nya atau kasetnya. Wah, pasti senang sekali kita bisa ketemu dengan idola. Nah, saat ini kita mau dengar cerita nih tentang seseorang yang juga bersuka cita, ya. Siapa dia? Yuk kita mau baca dari Alkitab, Kitab Injil, dari Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat yang ke-39 sampai dengan 45. Nanti anak-anak bisa baca sendiri di rumah ya. Ini adalah tentang Maria dan Elizabeth. Nah, anak-anak, pada waktu itu Ibu Maria, tahu dong Ibu Maria siapa? Ibu Maria adalah ibu dari Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya Ibu Maria ditemuin oleh seorang malaikat Tuhan, malaikat Gabriel, yang bilang kepada Maria bahwa Ibu Maria akan mengandung seorang bayi yang akan dinamakan Yesus. Dan nanti Yesus ini akan menjadi juru selamat dunia. Nah, kira-kira gimana Ibu Maria ya? Mungkin Ibu Maria juga pertamanya mungkin merasa nggak percaya, takut, khawatir. Kan aku belum nikah, kok aku bisa mengandung, kok aku bisa hamil, kok aku bisa mau punya anak, gimana caranya? Wah, nah malaikat itu juga bilang bahwa saudara kamu yang bernama Elizabeth saat ini juga sedang mengandung dalam masa tuanya. Mengandung Bapak Yohanes Pembaptis. Nah, Ibu Maria jadi pengen ketemu nih dengan Ibu Elizabeth. Makanya Ibu Maria pergilah ke rumah Ibu Elizabeth, mengunjungi saudaranya itu yang tadi dibilang oleh malaikat sedang mengandung seorang bayi juga pada masa tuanya, ya. Mengandung siapa? Bapak Yohanes Pembaptis. Nah, saat Ibu Maria datang ke rumahnya Ibu Elizabeth ini, Ibu Maria ini mengucapkan salam, ya. Dan tiba-tiba saat Ibu Maria mengucapkan salam itu, Ibu Elizabeth yang sedang mengandung penuh dengan Roh Kudus, sehingga bayi yang dikandungnya bergerak-gerak, ya. Kalau
bergerak-gerak menendang-nendang gitu ya. Dan Ibu Elizabeth menjadi tahu bahwa yang datang adalah ibunya dari juru selamat dunia. Nah, ini di dalam ayat yang ke-42 dikatakan ya, Pak Adi bacakan ya. Lalu berserulah dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Wah, Ibu Elizabeth tahu siapakah aku ini sampai ibunya Tuhan datang ke rumahku. Padahal Ibu Maria nggak pernah bilang sama siapa-siapa. Ibu Elizabeth taunya dari Roh Kudus, dari salamnya Ibu Maria tadi, sehingga Ibu Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, sehingga dia ikut bersukacita, bergembira, sampai seperti ketemu dengan idola, bersukacita ya. Jadi Ibu Elizabeth tadi sampai sukacitanya seperti kita tadi ketemu dengan Cristiano Ronaldo, kita ketemu dengan penyanyi idola ya, sangat bersukacita. Bahkan Bapak Yohanes Pembaptis yang masih di dalam kandungan pun ikut bersukacita melihat kedatangan Tuhan Yesus dan juga ibunya Tuhan Yesus. Dia bergerak-gerak ya, menendang-nendang. Dia ikut bersukacita kedatangan Tuhan Yesus. Dan buat Ibu Maria sendiri, Ibu Maria juga ikut berbahagia. Loh, Ibu Maria melihat, loh, aku tuh belum cerita sama siapa-siapa, tapi ternyata saudaraku nih tahu bahwa aku sedang mengandung juru selamat dunia. Jadi Ibu Maria juga ikut bergembira karena tadi sempat takut, sempat khawatir, sempat gak percaya kalau dia mengandung sebelum menikah. Nih dikatakan di dalam ayat yang ke-45, dan berbahagialah ia tuh Maria ya, berbahagialah Ibu Maria yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi apa yang dikatakan oleh malaikat itu bahwa dia akan melahirkan seorang bayi dan dinamakan Yesus, dan itu akan menjadi juru selamat dunia. Dan berita itu ternyata benar. Jadi itu semua membuat Maria juga berbahagia bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel itu benar adanya ya. Nah, kalau tadi Ibu Maria berbahagia, Ibu Elizabeth juga penuh dengan Roh Kudus dan berbahagia. Bapak Yohanes yang masih di dalam kandungan juga ikut bergerak-gerak, berbahagia dan bersukacita kedatangan Tuhan Yesus di dalam kandungannya Ibu Maria. Bagaimana dengan kita semua, anak-anak sekolah minggu, di mana bulan ini kita sudah masuk di bulan Desember. Bulan Desember tentu anak-anak tahu ya, bulan Desember kita akan merayakan hari Natal, hari memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana sikap kita? Apalagi saat ini kita sedang berada di masa pandemi COVID-19. Gimana saat kita merayakan Natal di masa pandemi ini? Apakah kita sedih? Karena tentunya kita nggak bisa kemana-mana. Berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Bahkan mungkin kita marah. Ya, gara-gara COVID nih, Natalan aku nggak bisa dapat kado. Atau kita tetap bersukacita, atau kita tetap berbahagia merayakan hari kelahiran Tuhan, menyambut hari Natal, bersukacita bersama keluarga. Ayo anak-anak yang kelas kecil, kelas besar, ayo kita mau bersama-sama bersukacita. Bahkan untuk kelas besar kita bisa berdoa, kita mau mengundang Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kita. Kita berdoa, Tuhan, aku mau percaya bahwa
bahwa Tuhan adalah juru selamatku. Aku mau bersukacita, aku mau berbahagia karena Tuhan adalah juru selamatku. Tuhan adalah juru selamat dunia. Aku mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku dan juru selamat dunia. Mari anak-anak, kita mau di bulan Desember ini, di hari Natal ini, kita mau menerima Tuhan Yesus. Kita mau berbahagia karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Ajar pada kami Tuhan, untuk kami boleh berbahagia, bersukacita menyambut hari kelahiran Tuhan, hari Natal, terutama di masa-masa pandemi saat ini. Ajar pada kami untuk terus bersukacita dan tetap bersukacita bahwa Tuhan adalah juru selamat kami. Ajar kepada kami seperti Maria, seperti Bapak Yohanes Pembaptis, dan juga Ibu Elizabeth, yang mereka juga bersukacita menyambut kehadiran Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan juga ikut bersukacita dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami semua. Terima kasih Tuhan, yang mau serahkan hidup kami, dan juga kami menserahkan hati kami untuk kami boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Amsal yang ke-16 ayat yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nanti kita hafalkan bersama ya. Amsal 16 ayat yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi? Tentunya kamu mau bersukacita bersama-sama dengan Maria, bukan? Yuk kita akan nyanyikan satu lagu, yaitu Oh Sukacitaku. Adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Kalian bisa membawa persembahan ini atau bisa juga disimpan dalam celengan, kemudian atau bisa juga dititipkan kepada papa dan mama, dan kemudian bisa ditransfer di nomor yang berikut ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Kau berikan pada kami melalui kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biarlah kiranya Kau berkati kami setiap keluarga, supaya
supaya kami boleh lebih bersyukur lagi kepada Tuhan karena Engkau senantiasa mencukupkan kebutuhan keluarga kami. Tuhan, kiranya Kau berkati persembahan ini, Tuhan akan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, kiranya Kau akan terus ikut campur tangan Tuhan dalam setiap masalah yang dihadapi. Kami berdoa juga untuk Pak Jokowi, biar Tuhan juga berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memutuskan setiap masalah Tuhan, sehingga dia boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami ingin juga berdoa bagi gereja kami Tuhan, bagi gereja Guntur, juga kami berdoa bagi sekolah minggu. Biarlah akan tiba saatnya di mana kami juga boleh berbakti kembali, datang ke gereja Tuhan dan ke sekolah minggu, sehingga kami boleh merasakan berbakti kepada-Mu. Juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang tua kami masing-masing, kiranya Kau berkati mereka juga dalam mereka mencari nafkah, Kau berikan pada mereka juga kesehatan, sehingga mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik. Tuhan, kami berdoa juga untuk sekolah kami Tuhan, kiranya Kau berkati pelajaran kami Tuhan, walaupun kami harus belajar melalui daring, tapi kami percaya Tuhan akan senantiasa menuntun kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan setiap pelajaran dan kami boleh mendapatkan nilai-nilai yang baik. Tuhan, kami ingin menyerahkan juga untuk Natal yang sudah semakin dekat Tuhan, kiranya Tuhan juga akan pimpin acara, walaupun kami merayakan Natal juga melalui online, tapi biarlah kami tetap tidak kehilangan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin juga menutup kebaktian pada hari ini Tuhan, biarlah kiranya kebaktian yang boleh kami lewati bersama membuat hati kami senantiasa bersukacita karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan sisa hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan sebentar lagi mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, dan Ibu akan mengingatkan kalian supaya seperti Maria dan Elizabeth juga bersukacita akan kedatangan Tuhan Yesus. Demikian kita juga hendaknya bersukacita ya. Walaupun pada saat itu Maria dan Elizabeth belum lihat ya fisiknya Yesus seperti apa, tapi kita sekarang juga bersukacita untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Jangan lupa tanggal 20 Desember kita akan merayakan Natal bersama-sama secara online. Oke, kita mari bersukacita, kita akan menyanyikan satu lagu lagi seperti tadi, Oh Sukacita.